Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Ahmadanisa dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0532543323, asal UPJJ Bogor. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari matkul logika dengan soal-soal sebagai berikut. Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term ataupun konsep banyak sekali macamnya. Demikian juga pada pembagiannya. Beberapa term dan pembagiannya yang dapat dibedakan yaitu: 1. Term menurut konotasinya, yang mengacu pada sifat atau karakteristik suatu objek. Contohnya, wanita cantik, sebagai term konkret yang artinya langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri, dan juga term kecantikan sebagai term abstrak yang mana hal ini menunjuk sifat tanpa objeknya, yang merupakan salah satu ciri term abstrak. 2. Menurut denotasinya, yang mengacu pada identitas atau hakikat suatu objek. Term ini dibedakan term umum dan term khusus, yang mana term umum ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu universal, contohnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan hewan. Dan juga yang bersifat kolektif, contohnya rakyat Indonesia, bangsa Cina, mahasiswa universitas terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian, term khusus ini dapat dibedakan lagi menjadi partikulat, seperti contohnya sebagian manusia, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah, dan juga yang bersifat singular, contohnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. 3. Term berdasarkan predicable. Yang dimaksudkan adalah cara menerangkan sesuatu. Predicable juga merupakan cara untuk menyatakan diri yang dapat terlepas dari beradanya sesuatu atau cara tertinggi yang dipergunakan oleh predikamin untuk menyatakan diri. Contohnya, dapat dikemukakan 3 pernyataan sebagai berikut, yaitu Aristoteles manusia, Aristoteles hewan, Aristoteles berakal. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah, karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Menurut ahli logika, sesat pikir umumnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, yang mana kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau juga sering disebut sebagai sesat pikir menurut logika. Contohnya adalah, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus, berarti dia bukan guru. Kemudian yang kedua adalah sesat pikir verbal, yang mana adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Contohnya, semua rumah memiliki halaman. Modul logika ini juga memiliki halaman, maka modul logika ini adalah rumah. Dan yang terakhir adalah sesat pikir material, yang merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut pernyataan-pernyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel di dalam keranjang tersebut itu besar-besar. Karena itu, untuk menghindar dari logical fallacy atau sesat pikir, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, seperti membaca dengan kritis, menganalisis argumen, menggunakan logika yang benar, menghindari emosi, mencari informasi lebih banyak, menggunakan sumber yang kredibel, dan juga menghindari generalisasi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis argumen dan menghindari sesat pikir.